Wanita yang ikut sholat Id di saf pria, istri pimpinan Ponpes Al Zaitun. Pembaiatan ya. Saya di berapa pertemuan itu saya lupa. Berapa pertemuan yang saya dibaiat. Intinya saya ada teman saya juga yang diajak oleh si teman saya ini yang NI. Itu untuk tangan seperti kayak motos lah ya, iya. Kayak motos gitu. Sama si ustadznya begini, Ustadz begini. Terus kata dia, awalnya itu dibilang kita ini berjanji bersama-sama untuk berjuang berdakwah, sama-sama saling mengingati dalam kebaikan, sama-sama saling mengingati ketika sedang futur, imannya turun, sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, dan saling menguatkan dalam berdakwah. Masih, saya emang nggak sadar ketika itu ya? dibayar. Kalau untuk masalah hati, oke, saya kesampingkan. Akan tetapi masa depan anak-anak santri ini tidak boleh dizalimi dengan hal-hal pelecehan seperti ini. Mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim. Kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di hotel. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena Kasus pencabulan itu bener? fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Alat-alat buktinya dirombak. Negara telah membiarkan sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kita berharap tokoh-tokoh politik yang kementerian dan lembaga termasuk Komnas HAM, kemana Komnas HAM itu? Betul. Dia itu termasuk pengkaderan ulama dari MUI. Allah. MUI kecamatan saya. Allah. Dan masuk ke MUI kecamatan Masya saya. Allah. Dia emang NI, cuman nggak frontal. Jadi saya tahu NI karena si muridnya yang frontal. Dan saya tahu juga dia itu orang MUI kecamatan saya. Dan dia juga gabung ke GP Ansor. Allahu Akbar. Kita berharap dengan adanya kasus ini, kementerian dan lembaga, MUI, Kemenak, termasuk BNPT, termasuk ada Pakam juga, Kejaksaan Agung yang mengurusi tentang aliran sesat, juga bergerak. Ada ya? Ya, ada. Dan harmoni. Selama ini saya melihat masih ada ego sektoral di antara kementerian dan lembaga, sehingga kelihatannya jalan masing-masing. Udah gitu terkait yang masalah saat ini ada ormas yang merasa dia itu bukan merasa ya, emang dia bukan lembaga pemerintahan, cuman ada kewenangan untuk membuat fatwa ini. Ini salah satu kalau misalkan di negara seperti itu berarti ormas-ormas lain berhak dong buat berfatwa. Kalau kayak gini kan agak kisru ya. Harusnya itu ada peran pemerintah, bukan ormas yang memegang ini. Tapi pada ujungnya, kalau misalkan ormas ini ada penyelewengan, ada suatu hal yang tidak benar, lantas siapa yang mau mengontrolnya, mau mengoreksi itu siapa? Nggak usah bertele-tele lah. Lembaga yang dia maksud itu yang bisa memberikan fatwa itu adalah MUI. Kita buka saja ya, langsung belak-belakan saja. Kenapa? Susah kali menyebutkan MUI. Orang-orang yang ada di MUI itu tidak sembarangan, keilmuannya diakui. Terus orang-orang yang ada di dalamnya juga tidak boleh menunjukkan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela kepada masyarakat. Nah, jadi ulama-ulama ini mereka memusyawarahkan sesuai dengan keilmuan Islam sehingga menghasilkan sebuah fatwa. Jadi bukan diambil sepihak, tapi dari kajian ilmu agama Islam. Salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu viral karena jemaah wanita bercampur dengan pria. Jemaah wanita itu ternyata istri Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, pimpinan ponpes tersebut. Kasubag TU Kemenak Indramayu Aan Fatul Anwar mengatakan informasi itu didapatnya saat mengunjungi Ponpes Al Zaitun. Saya mengambil dari informasi lain, ternyata perempuan itu adalah istri Syekh Panji Gumilang, kata Aan seperti dilansir Detik Jabar Jumat 28 bulan April 2023. Dalam video viral itu terdapat seorang pria yang duduk diam saat sedang sholat id berlangsung. Ternyata itu pria non-muslim. Yang non-muslim yang diam itu penghormatan kemanusiaan, ditempatkanlah di saf depan.
Kayaknya gitu, walaupun dia pria duduk dalam saf depan tidak sholat, ujar Aan. Namun demikian pihaknya tidak bisa memaksakan paham atau ajaran yang dilakukan kelompok tertentu selagi ajaran tersebut tidak menyimpang. Kita Kementerian Agama bisa mengarahkan tapi tidak bisa memaksakan dalam satu ini. Kan dalam organisasi juga ada macam-macam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Persis Al-Wasiliyah, ada Al-Irsyad, ada pula Muslim semua. Tapi kita tidak memaksakan pemahaman keagamaan mereka. Kita Kementerian Agama bisa mengarahkan tapi tidak bisa memaksakan dalam satu ini. Kan dalam organisasi juga ada macam-macam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasiliyah, dan juga ada Al-Irsyad, Muslim semua. Tapi kita tidak memaksakan pemahaman keagamaan mereka, ungkap Aan. Dalam obrolan bersama pimpinan Al-Zaitun, pihak Kementerian Agama juga mendapatkan ungkapan misterius bahwa Al-Zaitun kabarnya bakal membuat kejutan. Wait and see, katanya, ungkap Aan mendengar peringatan dari Al-Zaitun. Artikel ini sudah tayang di Detik Jabar. Sementara itu mengenai adanya 2 orang badal di samping imam, Aan menjelaskan bahwa keduanya dipersiapkan untuk menggantikan imam. Hal itu jika terjadi suatu pada imam yang membuat imam tersebut tidak dapat meneruskan sholatnya. Sedangkan mengenai adanya seorang laki-laki Nasrani yang ikut dalam barisan jemaah sholat Id, Aan menyatakan bahwa Mahat Al-Zaitun selama ini menerapkan moderasi yang sangat bagus. Seorang Nasrani ditempatkan di barisan depan jemaah sholat, itu mungkin menghormati tutur Aan. Lebih lanjut, Aan menyatakan Kemenak hanya bisa memberikan arahan dan tidak bisa memaksakan suatu paham atau ajaran yang diyakini kelompok tertentu. Selagi ajaran tersebut tidak menyimpang, dia mencontohkan di Indonesia ada NU Muhammadiyah, Persis Al-Wasiliyah, dan juga Al-Irsyad dan lain-lain. Mereka Muslim semua, kita tidak bisa memaksakan dengan konsep pemahaman keagamaan mereka, ucap Aan. Aan menambahkan dalam pembicaraan tersebut juga sempat terlontar pernyataan dari pimpinan Mahat Al-Zaitun bahwa mereka akan membuat kejutan. Namun kejutan tersebut bersifat positif, tidak tahu apa katanya. Wait and see, pungkas Aan.